Sebaik-baiknya healing itu majelis ilmu. Sepakat nggak, Bu? Jangan menyempitkan makna healing ya. Hari ini terus terang saja, healing itu jadi bias maknanya. Kadang-kadang kita mengartikan healing tuh, kata healing itu kita jadikan sebagai caption untuk posting foto lagi jalan-jalan gitu kan. Seakan-akan healing itu eh, rekreasi, terus berwisata, itu jadi sempit maknanya. Padahal healing itu maknanya dalam, Bu. Healing itu kan bahasa Inggris, dari kata whole. Whole itu utuh. Jadi proses healing itu adalah proses untuk kembali menjadi diri yang utuh. Utuh itu jiwa raga, lahir batin. Ya. Jadi healing itu perjalanan ke dalam diri. Saya sebut dengan inner journey. Wah, coba diulang, Bu. Apa? Apa itu artinya? Jalan-jalan ke dalam. Jadi perjalanan yang paling penting itu justru bukan keluar, Bu. Tapi jalan kemana? Jalan ke dalam. Kita sering sibuk keluar, tapi kita lupa jalan ke dalam. Padahal the only way out is in. Wah. Coba diulang kalimat saya. The only way out is in. Apa artinya? Satu-satunya jalan keluar itu dimulai dari mana, Bu? Dari dalam. Jadi kita perlu beres dulu di dalam sebelum beres di luar, Bu. Itu rumusnya. Serius saya. Sampai ada sebuah kalimat lain dalam bahasa Inggris itu begini. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Wah, ayo coba diulang. Apa artinya? The greatest war of all. Peperangan yang paling hebat itu bukan di luar, tapi di mana? In the silent chamber of the heart. Peperangan itu ada di ruang sunyi di dalam hati kita. Kalau kata Nabi SAW, jihadun nafs. Apa itu jihadun nafs? Peperangannya di dalam nih, Bu. Melawan diri sendiri. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik semuanya, kalau dia buruk, buruk semuanya. Segumpal daging itu adalah qalbu. Dalam bahasa Indonesia sering kita terjemahkan sebagai hati. Jadi proses healing itu proses jalan-jalan ke dalam, Bu. Kita nggak bisa di luarnya bagus sebelum dalamnya bagus. Tapi ada tuh Ustadz, orang yang dalamnya nggak bagus, luarnya bagus. Itu namanya pencitraan. Tapi nanti pada akhirnya orang akan tahu kok. Mungkin di awal bisa tertipu, tapi lama-kelamaan orang akan tahu. Jadi sebetulnya kalau kita mau fokus, Bu, fokus aja benerin di dalam. Nanti yang keluar tuh akan ikut dengan sendirinya. Makanya ada yang namanya inner beauty. Wah, apa itu inner beauty, Bu? Cantik yang memang datang dari dalam. Ibu boleh aja, nggak ada larangan ibu beli skincare yang mahal, berdandan, tapi itu outer. Pada akhirnya, mau kayak gimana pun, orang bisa merasakan keindahan, kecantikan itu datangnya dari dalam. Ketulusan, bahasa hati itu, Bu, itu nggak bisa dikasih topeng. Gini, ibu pernah nggak, Bu? Ada orang yang ngomong guru, tapi kita di deket dia tuh kayaknya nyaman aja. Saya tuh, Bu, kalau lagi futur ya, Bu ya, kalau saya lagi ngerasa futur, salah satu yang saya lakukan itu saya datengin guru saya. Kadang-kadang dia nggak ngomong apa-apa, kadang-kadang dia nggak ngasih nasihat apapun, tapi saya duduk di deket dia, itu udah kayak kecas saya. Karena bahasa hati itu berbicara lebih keras, 1000 kali lebih kuat dibandingkan kata-kata. Jadi proses healing, memulihkan batin, itu perjalanan ke dalam.
Semua solusi itu dimulai dari diri. Ya, kita nggak bisa mengubah apapun ibu-ibu sebelum kita mengubah apa-apa yang ada di dalam diri. Ada sebuah ungkapan klasik dari seorang bijak. Kalimatnya begini: dulu waktu aku muda, aku ingin mengubah dunia. Tapi lama-kelamaan aku sadar ternyata tidak mudah mengubah dunia. Ya sudahlah, aku berubah. Aku ingin mengubah negaraku saja. Aku semakin tua, ternyata aku pun sadar mengubah negara juga nggak bisa, nggak mudah. Ya sudahlah, sekarang aku hanya ingin mengubah kotaku saja. Aku semakin tua, umurku bertambah, aku juga sadar, ternyata mengubah kota juga nggak mudah ya. Ya sudahlah, sekarang aku putuskan, aku ingin mengubah keluargaku saja. Umurku terus bertambah, aku semakin tua, aku juga sadar ternyata mengubah keluarga juga nggak mudah. Ternyata satu-satunya yang aku sadari yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tapi anehnya Bu, begitu kita fokus mengubah diri, nanti dampak positif itu akan menular keluarga, terus bahkan meluas lagi masyarakat. Jadi Bu, makanya hadis dari Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri, mulai dari dalam. Ibu-ibu nggak usah banyak cemas ingin punya anak yang soleh soleha, nggak usah banyak cemas. Mulai dari mana Bu? Mulai dari diri. Serius Ibu. Makanya saya tuh gini, orang tua yang sudah cukup ngasih banyak contoh kepada anak, itu seringkali nggak perlu lagi kebanyakan nasihat. Kalau kita ngerasa, kok nasihat, saya udah banyak ngasih nasihat, tapi kok nggak didengar Ustadz. Boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, tapi contohnya yang kurang, modelnya yang kurang. Ya. Kita kalau udah ngasih contoh Bu, udah mulai dari diri. Kadang-kadang nggak perlu lagi kebanyakan nasihat, nggak perlu kebanyakan ceramah, nggak perlu kita ngomong, nak sabar. Siapa yang nggak sabar itu? Kan ada ya seorang ibu yang anaknya, mama, umi, ayo umi, katanya mau belajar. Nanti ya nak ya, sambil scrolling aja ibunya. Nanti ya nak ya, abis sholat isya. Oke. Beres isya, ibu ini, mama, umi, ibu, ini udah sholat isya. Iya nanti ya nak ya, bentar lagi. Mama, umi, aku ngantuk nih. Ayo kapan belajarnya? Sabar nak, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dalilnya hafal itu. Ceramahnya udah banyak, Bu. Contohnya yang kurang. Kita nggak perlu ngomong lagi, nak, jangan berisik. Bisa nggak jangan berisik? Siapa yang paling berisik itu? Udah bapak ibu bilang jangan ribut, berantem, yang akur sama adik kakak tuh. Bapak ibunya berantem depan anaknya, gimana? Jadi Bu, ibda binafsik, mulai dari diri, nggak usah pusing. Makanya saya sering sampaikan ya Bu ya, saya tuh nggak pernah khawatir loh Bu. Saya nggak pernah khawatir dengan kenakalan anak, kenakalan remaja. Saya nggak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan kenakalan orang tua. Serius saya. Anda mau nggak ngefek Bu? Anda mau menyekolahkan anak Anda di sekolah terbaik, di pesantren terbaik, milihin guru terbaik, supaya soleh. Tapi kita sebagai orang tua nggak berjuang jadi soleh, soleha, nggak bisa. Makanya kalau kata guru saya, Mas Soni, udahlah, pengen punya anak yang soleh, soleha, itu sederhana sekali rumusnya. Apa rumusnya? Ustadz, rumusnya 3. Yang pertama, example. Yang kedua, example.
Yang ketiga, ihsan. Kita nggak perlu pakai otot lagi bu. Misalkan mau bangunin anak suruh sholat subuh di masjid. Nah sholat subuh di masjid nggak perlu pakai otot. Bapaknya mulai dulu. Lihat apa yang terjadi. Ibunya bangun. Walaupun satu hari kita ngomong dikit aja tuh bu, menghujam ke dalam dadanya. Kita nggak perlu ceramah sabar bu. Ketika ada sebuah stimulus, ada sebuah kejadian, lalu ibunya bisa tampil sebagai orang yang sabar. Anak Anda lihat, weh, emak saya tuh. Nggak pakai ceramah sabar bu, tapi itu masuk ke dalam jiwanya. Jadi mulai dari diri, ibda binafsi, mulai dari dalam. Nanti yang di luar tuh ikut. Kalau kita sibuk sama yang di luar, yang dalam nggak kita perbaiki, itu topeng. Topeng, mungkin 1-2 kali orang bisa tertipu, tapi lama-lama orang tahu aslinya. Ya, memulihkan batin, kenapa penting? Karena segala sesuatu dimulai dari dalam. Kalau batin kita penuh luka, kalau batin kita penuh kesedihan, penuh kekecewaan, penuh galau, resah, itu ngefek juga ke banyak hal. Ya. Makanya kalau kita pengen punya anak yang bahagia, ibunya dulu mesti bahagia, betul? Ada tuh kaidahnya begini, ada dari seorang pakar parenting, dia mengatakan, if you want your children to be happy, you go first. You go first. Coba diulang. You go first. Nah, apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Ibda binafsik kalau kata Nabi. Mulai aja dulu bu. Jadi nggak bisa begini bu. Kadang-kadang suka ada orang tua begini. Alah Ustadz, saya mah yang penting anak-anak saya bahagia. Saya menderita nggak apa-apa. Nggak bisa, ibu nggak bisa. Mesti mulai dari diri. Iya. Kadang-kadang makanya ibu kalau naik pesawat ibu pernah naik pesawat ya. Kalau kita mau naik pesawat, setiap kali mau take off, itu pasti ada safety demo dari pramugarinya, betul ya? Di antara safety demonya apa? Para penumpang sekalian, kalau terjadi keadaan darurat, kemudian selang oksigen itu turun, pastikan pakai siapa dulu bu? Pakai dulu buat diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan anak bagi yang bawa anak. Diri sendiri dulu pakai. Ya, karena kecenderungan orang tua itu memang pengennya ngedahuluin anak, betul bu? Tapi itu bisa fatal. Itu bisa fatal. Kenapa? Karena kalau dia ngedahuluin anak, terus dia nggak selamat, anaknya bisa ikutan nggak selamat. Tapi kalau dia pakai dulu buat dirinya sendiri, nanti dia bisa nolong yang lain. Jadi kebahagiaan, kelapangan itu dimulai dari diri, bu. Ya, kalau diri kita penuh dengan emosi positif, penuh dengan kedamaian, nanti aura itu menular. Apalagi seorang ibu, peran seorang ibu itu sangat vital di rumah. Ya, makanya Rasulullah itu ketika baru dapat wahyu itu bu di Gua Hira, ya menggigil, ya bergetar, pulang ke rumah, yang dicari siapa? Istrinya, Ibunda Khadijah. Selimuti aku, tenangkan aku. Jadi peran seorang ibu itu menjadi penenang, penentram jiwa buat suami, buat anak. Kalau ibunya rudet, ruwet semuanya bu. Kalau pulang ke rumah, ibu bisa jadi tempat yang nyaman buat suami, buat anak. Nah itu tuh nggak bisa dilakukan sebelum memang mulai dari diri kitanya dulu nih harus berupaya untuk menemukan kedamaian batin. Kalaupun kita pernah terluka, kita bisa membasuh luka itu. Kalaupun kita pernah jatuh, kita bisa bangkit lagi. Nih bu, yang namanya kesulitan, masalah, krisis itu pasti kita alami. Kenapa sih kita perlu memulihkan batin? Karena namanya proses hidup bu, ada masanya kita jatuh, betul ya? Ada masanya kita kehilangan sesuatu, kita sedih. Itu sebuah kewajaran. Life is never flat. Wah, coba diulang apa? Nah, kita banyak belajar bahasa Inggris nih ya. Apa itu? Itu bukan iklan Citato ya bu ya. Apa life is never flat? Hidup itu nggak mungkin lurus-lurus aja.
Betul Bu? Jalan yang, ada nasihat dari seorang ulama itu dalam banget buat saya. Dia bilang begini, jalan yang lurus itu bukan jalan yang mulus. Bu, kalau kita menempuh jalan yang lurus, itu nggak mungkin mulus. Ya Anda lihat aja, contohnya jalan para nabi, jalan para ulama, nggak mungkin. Kalau kita ngerasa kita ada di jalan yang lurus, tapi kok enak-enak aja, jangan-jangan salah jalan. Goncangan, hantaman, badai, namanya hidup Bu, apalagi orang beriman. Kata Nabi SAW, orang-orang beriman itu akan terus diuji dengan sesuatu yang enak, yang gak enak. Ya. Lalu sampai kapan ya Rasulullah? Kata para sahabat, jawaban Nabi itu, hatta yalqallaha wa laisa alaihi dzambun, sampai nanti dia kembali kepada Allah gak bawa dosa sedikit pun. Itu indah banget Bu. Jadi jangan heran, kata penulis kitab Al-Hikam, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Kamu jangan heran kalau dalam hidup menemui kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Kalau dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, padahal kamu belum diuji, belum merasakan apa yang dirasakan orang-orang sebelum kamu? Nah, massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Ibu tahu zulzilu itu apa? Zilzal, zalzalah, apa Bu? Goncangan. Kalau bahasa pesawat itu turbulence. Jadi Bu, ini saya bukan nakut-nakutin, ini memang sebuah keniscayaan. Yang namanya hidup itu kita akan mengalami goncangan-goncangan Bu. Ini kan dari depan wajah-wajah tergoncang semua ini, saya tahu ya. Kalau ada yang bilang, enggak Ustadz, hidup saya enak-enak aja, enggak ada tuh goncangan, pesan saya, tunggu tanggal mainnya. Enggak mungkin Bu. Judul kita mungkin beda-beda. Ada yang goncangannya itu mungkin urusan uang, ketipu sama orang, bisnisnya bangkrut, kejebak utang, ada yang di situ. Ada yang keuangan baik-baik saja, diuji sakit, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang. Ada yang ujiannya rumah tangga. Kita tuh punya judulnya masing-masing Bu, betul? Jadi jangan suka kegeeran. Kegeeran tuh gimana Ustadz? Kadang-kadang orang tuh kalau lagi punya masalah, itu suka merasa si paling menderita sedunia. Saya tuh udah sering dengar curhat Bu. Kalau lagi cerita tuh udah kayaknya paling malang sedunia. Kayaknya nggak ada yang lebih menderita dibandingkan saya Ustaz. Anda kegeeran. Terus nunjuk orang lagi, enaknya jadi dia Ustaz, coba saya kayak dia. Bu, dia yang Anda tunjuk itu juga sama, lagi struggle dengan masalahnya, betul? Rumput tetangga memang lebih hijau. Kalau kata orang Jawa, sawang sinawang. Enggak Bu, kita punya judulnya masing-masing. Ya. Walaupun ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Aduh, betul nggak kalimat itu? Betul nggak? Badai pasti berlalu, betul nggak? Betul kalimatnya, tapi kurang lengkap. Gimana lengkapnya Ustaz? Betul, badai pasti berlalu, tapi selama kita masih hidup, begitu satu badai berlalu, nanti ada yang lain. Wajah-wajah pengalaman semua, kan? Biasa aja Bu, itu memang fitrahnya. Watak asli kehidupan dunia itu begitu. Masalah itu berlapis-lapis dan gak pernah habis. Nah, ada 3 kelompok manusia ketika ngalamin kesulitan, ngalamin masalah yang mungkin itu membuat batinnya itu sempit, dadanya itu sempit. Kelompok pertama, setelah mengalami peristiwa yang berat, mengalami apapun lah ya, ketidaknyamanan dalam hidup, kehilangan, mungkin pernah ada masanya dikecewakan, itu dia jatuh dan dia nggak bisa bangkit lagi. Ya. Itu kelompok pertama, disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Itu lagi ngetren sekarang tuh. Jadi orang yang habis kena goncangan terus dia stres, dia jatuh dan dia nggak bisa bangkit lagi. Biasanya lagu favoritnya, aku terjatuh dan tak bisa. Hati-hati ya Bu ya. Kalau lagi mengalami satu keadaan,
Itu hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau dalam gini Bu, kalau ini kaidah penting ya. Kita tuh bisa loh, yang namanya self healing. Sebetulnya self healing itu sederhana. Kaidahnya sama kayak tubuh. Ada dalam dunia kedokteran, dunia medis, ada istilah begini, your food is your medicine. Coba diulang, apa? Apa artinya? Makanan yang kita makan itu sebetulnya obat. Jadi kalau kita misalnya Ibu, kita lagi sakit fisik nih, itu sebetulnya kalau pengen sembuh, pengen pulih, itu perhatikan apa yang kita makan, betul ya? Misalnya ada orang yang sakit apa? Ya asam urat. Ibu mesti perhatikan apa yang kita makan gitu ya. Jangan sampai makan makanan yang itu malah bikin kambuh, ya kan? Ada orang mungkin gulanya tinggi, jangan makan yang manis-manis gitu kan? Kurangi karbo gitu. Ada orang darah tinggi misalnya, jangan makan yang asin-asin. Nah, kalau kita perhatikan apa yang kita makan, kita selektif betul dengan apa yang kita makan, lama-kelamaan itu ada mekanisme kita makin pulih gitu kan? Nah, itu fisik, batin juga sama Bu. Kalau kita pengen pulih secara batin, Anda perlu perhatikan apa yang Anda makan. Nah, kalau makanan tubuh kan yang masuk ke mulut. Kalau makanan batin lewat mana? Makanan batin itu lewat mata, lewat telinga. Kalau Anda pengen pulih, perhatikan apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Jangan tadi lagi mellow dengerin lagu-lagu cengeng, makin jadi. Mendingan dengerin murotal, tilawah, nasyid-nasyid yang menyemangati, itu berpengaruh. Ya, kita perlu selektif. Nah, itu kelompok pertama tuh, abis dia ngalamin jatuh, masalah, dia stres. Ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua itu, oke, dia pernah jatuh, oke, dia pernah patah, tapi dia bisa kembali ke titik normal. Istilahnya itu recover to normal. Sebenarnya sebagian besar orang, normalnya kita sebagai manusia Bu, kita ada di sini. Allah itu mengkaruniakan kepada kita yang namanya self healing mechanism. Coba diulang, apa? Apa itu? Kita tuh punya kemampuan, mekanisme untuk pulih secara sendirinya gitu. Sama kayak luka nih Bu, Ibu ada luka di tangan, misalnya ya kena pisau gitu, kegores, seret gitu, berdarah kan? Sebetulnya luka ini Bu, nggak kita apa-apain sekalipun, sembuh nggak dia? Bisa pulih lama-lama kan Bu? Nah itu namanya self healing mechanism. Sama batin juga begitu. Sebetulnya kalau kita pernah terluka secara batin, sebetulnya seiring waktu berjalan dia bisa pulih dengan sendirinya. Nah itu kelompok kedua tuh, recover to normal. Tapi yang kita harapkan bukan cuma itu. Yang kita harapkan bagaimana, oke, kita pernah mengalami satu masa jatuh, berat, susah, stres, tapi justru setelah itu kita jadi manusia yang lebih baik, bertumbuh, bahkan jauh lebih baik dari sebelum kita jatuh. Istilahnya itu post traumatic growth. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah membuat kita trauma, tapi justru setelah itu kita malah jadi hamba yang semakin baik, kita malah jadi semakin tangguh. Ya, istilahnya itu anti-fragile. Fragile tuh Pak, Bu, ada beberapa orang yang mentalnya mental fragile. Ibu tahu fragile Bu? Fragile itu tulisannya fragile. Pernah baca Bu? Baca di mana? Aduh. Ya. Saya tahu ini wajah-wajah sahabat tukang paket semua ini. Fragile tuh apa Bu? Fragile mudah pecah. Ada beberapa di antara kita yang mentalnya mental fragile. Mental fragile itu apa? Dapat tekanan sedikit, pecah. Dapat tekanan sedikit, stres. Dapat tekanan sedikit, resign. Baper. Dikit-dikit, tersinggung. Itu fragile. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Ya. Itu namanya mental fragile. Enggak, mestinya orang beriman itu dia anti fragile. Anti fragile itu apa? Dapat tekanan itu justru malah bikin dia semakin kuat.
Ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah sekarang pertanyaannya, gimana nih coach? Gimana nih Ustadz? Supaya kita bisa memulihkan batin. Kenapa sih batin perlu dipulihkan, Bu? Kenapa kira-kira? Apa efeknya kalau batin kita nggak pulih? Apa efeknya kalau kita tenggelam dalam luka, kesedihan? Apa, Bu? Hah? Nih, lihat nih, ada sebuah kalimat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kalimatnya gimana? Saya bacain ya. Beliau mengatakan, al-huznu yudha'iful qalba wa yuhinul azma wa yudhirul iradata. Apa artinya? Kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Anda lihat, Bu. Orang tuh, Bu, kalau batinnya belum pulih, bawaannya begitu, lemes, mager, nggak mau beramal soleh. Betul, Bu? Ibu-ibu kalau lagi sedih, bawaannya gimana, Bu? Malah siapa ngapain kan, Bu? Ada nggak di sini lagi sedih cuci piring gitu, ada nggak? Nah, kalau ada bagus lah itulah ya. Sedih aja terus, Bu, nanti. Enggak, normalnya kita sebagai manusia, kalau lagi nggak enak hati, Bu, kalau lagi ada masalah di ruang batin, itu pasti bawaannya mager ya, Bu ya. Tidur. Nah itu nggak bagus. Bahkan lihat kalimat terakhirnya, kata Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi, Bu, kalau ibu-ibu pengen disukai sama setan, gampang. Gimana caranya, Bu? Sedih aja, Bu. Wajahnya perengat-perengut gitu ya. Kayaknya ngeliat mukanya tuh ruwet gitu. Enggak, orang beriman tuh sunnahnya gimana? Kalau ketemu orang tuh ceria gitu loh, Bu, wajahnya, Bu, senyum, enak gitu. Loh, bukan berarti nggak pernah sedih. Para sahabat itu, Bu, malam hari itu dia menangis di atas sajadah, dan ketika siang hari tidak bersisa di wajahnya kecuali cerah ceria. Ini kok ngakunya beriman tapi ditekuk terus, baut gitu ya. Jadi enggak, Bu. Setan tuh seneng sama orang mukmin yang sedih, karena awalnya mungkin merengut, lama-lama mengeluh, lama-lama mengutuk takdir, lama-lama kufur tuh, Bu. Anda perhatikan ya, lihat. Makanya orang yang ridho, orang yang bahagia, berupaya untuk ridho atas apapun yang Allah tetapkan. Oh, itu amalan besar nilainya di sisi Allah. Kalau setan itu seneng sama mukmin yang sedih, sebaliknya Allah itu sangat seneng, Bu, ketika melihat ada hamba-hamba yang ridho. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Berbahagialah karena atas rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Makanya orang-orang beriman itu mestinya orang yang paling bahagia dalam hidupnya, karena dia selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Oke, Bu, coba lihat kanan kirinya sambil senyum. Yuk. Dan tadi yang saya bilang, kebahagiaan itu menular, suasana batin itu menular. Nah, terus gimana kaidahnya nih, Ustadz? Nah, ini yang mau saya bahas. Ini materi inti saya. Paling tidak ada 3 kaidah, 3 rumus, 3 jurus untuk memulihkan batin, untuk stress healing. Ada 3 jurusnya. Ada berapa, Bu? Ibu perhatikan ya, ini jurus. Jurus ini nggak ada gunanya kalau nggak pernah dilatih. Sebagaimana kata Bruce Lee. Oh, Ibu kenal Bruce Lee, Bu? Kenal dia? Tahu Bruce Lee ya? Bruce Lee itu pernah ngomong begini, aku tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus.
nggak takut. Tapi yang aku takut, orang punya satu jurus dilatih 1000 kali. Jadi aku nggak takut mau orang itu punya 1000 jurus, tapi kalau nggak pernah dilatih, teori itu. Tapi yang lebih aku takuti, ketika seseorang cuman satu jurus yang dia punya, tapi jurus ini dilatih 1000 kali. Itu mengerikan, Bu. Mungkin cuman pukulan jurusnya, tapi sekali pukul mematikan. Nah, makanya 3 jurus ini, Bu, ini jurus untuk stress healing, jurus untuk memulihkan batin. Ini butuh dilatih, Bu. Ini ibu-ibu kan hampir ke pengajian berapa kali seminggu, Bu? Jurusnya udah banyak sebetulnya, tapi masalahnya nggak pernah dilatih, betul? Ini penting ya, Bu, latihan tuh penting. Ibu masih ingat materi saya sebelumnya? Ada 3 menolak, mengabaikan. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga itu exploding. Jadi melampiaskan tapi dengan cara yang nggak jernih. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Mungkin dianya lega, tapi menzolimin orang itu. Destruktif. Ya. Nah, terus yang benar gimana? Nah, ini yang mau kita bahas nih, Bu. Yang benar tuh 3M ini. M yang pertama itu apa? Nah, akui, ya Allah, aku sedih. Ya. Akui segala rasa. Nanti mengaku tuh ada 3, Bu. Mengaku, ini baru M yang pertama ya, Bu ya. M yang pertama apa? Nah, M yang pertama ini dibagi 3 lagi. Dibagi 3 lagi. Apa yang diakui? 1, mengakui segala rasa. Menyadari, mengakui, dan mengizinkan dia hadir. Allow yourself to be human. Ibu, kita nih manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan robot. Kita bukan AI. Ibu coba tanya sama ChatGPT. Wahai ChatGPT, apakah kamu pernah sedih? Lihat jawabannya apa? Ya enggak lah. Ya. Itulah bedanya kita. Allow yourself to be human. Kita nih manusia. Oh, jangankan kita, Bu, Nabi aja pernah sedih, betul? Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Nabi Zakaria itu cemas ketika umurnya udah tua tapi kok belum Allah karuniakan anak. Rasulullah juga pernah sedih ketika kehilangan istrinya, pamannya. Jadi allow yourself to be human. Akui itu. Jangan disangkal, jangan ditolak, jangan denial. Akui dulu. Ngaku itu, Bu, saya sering sampaikan ya. Mengaku itu pintu gerbang awal pemulihan. Dalam hal apapun. Kalau ibu sudah ngaku, minimal ngaku dulu deh. Itu udah setengah jalan. Masalahnya, kalau penyakit batin, jarang orang mau ngaku. Kalau penyakit fisik, orang ngaku, Bu. Ngaku ya, Bu ya? Kalau ditanya sama dokter, Ibu, apa yang dirasa? Sakit apa? Ngaku nggak, Ibu? Pasti ngaku kalau penyakit fisik. Ini dok, perutnya dok nggak enak. Ini dok, pinggangnya dok. Ini dok, lututnya nih dok. Ini leher nih dok, pegel. Kita akui itu semua kalau penyakit fisik. Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati, sedikit orang mau ngaku. Yang ada malah denial. Kamu sombong ya? Enak aja saya sombong. Kamu riak? Enggak, saya nggak riak. Kecenderungan orang itu, kalau urusannya di dalam diri itu jarang yang mau ngaku. Makanya kalau ada orang mau mengaku, itu udah dikit lagi sembuh. Suatu hari ada seorang bapak curhat sama saya begini, Ustadz, saya tuh hati saya kotor, Ustadz. Saya tuh masih suka memandang orang tuh remeh. Saya tuh masih haus pujian, Ustadz. Saya tuh masih mencari-cari pengakuan dari manusia. Dia, Bu, udah ngomong gitu aja, itu dikit lagi pulih itu. Itu udah setengah jalan menuju pertobatan. Kalau udah mau ngaku, Bu, itu udah dikit lagi. Dia udah sadar. Ya Ustadz, saya tuh masih banyak riya. Saya tuh jarang ikhlas, Ustadz. Saya tuh masih suka dipandang orang. Itu pengakuan itu, Bu. Kalau sudah orang sampai titik ngaku, dikit lagi. Tapi kalau orang masih nggak mau ngaku, dosa saya apa? Enggak, saya nggak ada dosa apa-apa. Saya kurang apa, Ustadz? Nah, itu masih jauh. Masih jauh perjalanan.
Makanya inti dari pertobatan itu kan pengakuan. Ya. Jadi yang pertama, mengakui segala rasa. Apapun itu ya udah akui aja. Kayak doanya Nabi Yakub tadi. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku merasa susah. Nabi Ayub ketika sakit dan dia ngerasa berat, dia akui rasa itu. Rabbi anni massaniyad durru. Ya Allah, sakit. Nggak apa-apa bu, ya Allah aku capek. Ngaku aja. Pengakuan itu udah 50% menuju pemulihan. Nah setelah mengakui rasa, yang kedua ngaku apa? Karena saya bilang mengaku dibagi 3 lagi nih bu. 1 mengakui segala rasa. Yang kedua ngaku apa kira-kira? Ayo ngaku apa? Sebut ngaku apa? Yang jawabannya benar hadiahnya umroh sama-sama. Bener, saya serius. Syaratnya 1, ketemuan di Masjidil Haram ya. Amin dong. Kan tinggal ngomong aja, ibu ada di pintu berapa. Kita umroh bareng insyaallah. Saya ada jadwal bulan Februari kalau mau umroh bareng insyaallah ya. Cuman itu private ya, cuma 35 orang. Ayo ngaku apa, sebut. Pasti kalau saya tanya ngaku apa, spontan semua ngaku dosa Ustadz. Itu betul, tapi itu nomor 3. Ada yang perlu kita akui lebih dulu sebelum ngaku dosa. Salah dosa sama aja bu. Ngaku apa? Bingung kan? Hah? Apa bu? Apa? Halo? Ibu apa? Apa? Lemah. Enggak, kalau ngaku lemah itu masuknya sama ke rasa. Ya Allah aku lemah, la haula wala quwata illa billah. Itu sama kayak mengaku rasa. Ada satu yang perlu kita akui lebih dulu sebelum kita ngaku dosa. Ayo. Enggak ada yang tahu ini. Kekurangan sama di sini. Jawabannya ada di doa Sayyidul Istighfar. Lihat bu, ya. Abu ulaka bini'matika alayya, baru setelah itu wa abu ubidzambi. Anda lihat bu, ini urutan penting loh. Ini urutan penting. Lihat, ini doa Sayyidul Istighfar. Ibu hafal semua kan? Nah, coba. Kalau nggak hafal, hafalin. Rugi kalau nggak hafal. Kalau bisa, hadisnya itu bu, baca doa Sayyidul Istighfar setiap pagi, setiap petang, gitu ya. Ini luar biasa bu, fadilahnya. Apa kata Nabi? Kalau kita baca Sayyidul Istighfar pagi, terus petangnya kita meninggal, surga baginya. Kalau kita baca ini petang, paginya meninggal, surga baginya. Makanya rugi bu kalau nggak hafal. Hafalkan ya insya Allah ya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma anta rabbi. Sama-sama. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bini'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Masya Allah. Amin. Hafal ya bu ya. Ini penting bu, ini ada urutan yang hendak diisyaratkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tuh bu, itu di awal doa kita ngakui segala kelemahan kita dulu ya. Mengakui segala rasa. Allahumma anta rabbi, engkau rob aku ya rob, engkau rob hamba. La ilaha illa anta khalaqtani, gak ada yang menciptakan aku kecuali engkau ya Allah. Wa ana abduka, aku nih hambamu ya Allah. Aku berusaha jadi hamba yang taat ya Allah, dengan segala kekurangan-kekuranganku ya Allah. Kita akui itu segala rasa dulu. Nah yang menarik, abu ulaka bini'matika alayya, ini ngaku nikmat dulu nih bu, baru ngaku dosa. Karena kadang-kadang kita tuh kalau lagi terpuruk, kalau lagi hancur, kalau lagi sedih, kalau lagi kehilangan sesuatu,
Kita suka lupa. Bersamaan dengan itu Allah tuh ngasih banyak banget nikmat. Betul Bu? Ini masalahnya. Baru ngaku dosa. Ini menarik loh urutannya Bu. Betul dosa kita banyak, tapi nikmat dari Allah lebih banyak. Betul Bu? Makanya saya suka tuh dengan ada sebuah syair nasyid Bu, yang mengemis kasih. Itu gini syairnya. Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Saya pernah Bu suatu hari bikin status di medsos. Saya bilang begini. Status saya begini. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Meskipun sesuatu itu baik. Saya ulang ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Meskipun sesuatu itu baik. Ibu ibadah aja kalau berlebihan boleh nggak? Nggak boleh. Ada suatu hari sahabat Nabi yang pernah ngomong gini, ya Rasulullah, pokoknya aku mau puasa terus, aku nggak mau berbuka. Ya Rasulullah, pokoknya aku mau semalaman suntuk, aku mau sholat terus, aku nggak mau tidur, aku sholat terus. Rasulullah tegur, nggak begitu kata Rasulullah. Ada waktunya puasa, ada waktunya buka, ada waktunya sholat, ada waktunya tidur, gitu kan? Ibadah aja Bu, kalau berlebihan kayak begitu, itu nggak baik. Makanya saya bikin status, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ada yang komennya bikin saya berpikir Bu. Komennya begini, Ustadz, bagaimana kalau bersyukur Ustadz? Apakah bersyukur berlebihan itu nggak baik? Wah, saya bilang ini bagus pertanyaannya nih. Coba jawab Bu. Apa jawabannya? Ayo. Saya berpikir dengan komentar itu. Ustadz, gimana kalau bersyukur? Emangnya bersyukur berlebihan itu nggak baik? Coba jawab. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya begini Bu. Dalam syukur nggak mungkin kita bisa berlebihan. Kenapa? Karena sementok-mentoknya kita bersyukur, itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah kasih. Betul? Tadi itu selautan kita bersyukur, itu sebetulnya masih setetes nikmatnya Allah. Jadi kalau dalam syukur itu Bu, itu nggak ada yang namanya berlebihan, nggak kekejar. Syukurnya kita itu sama nikmat yang Allah kasih itu nggak ngejar. Ya. Jadi Bu, ini memulihkan batin. M yang pertama, setelah kita mengakui rasa, lalu ngakui nikmat ya Allah dalam keadaan seperti saya nggak pedulilah Bu, seterpuruk apapun Anda, segelap apapun Anda, sejatuh apapun Anda. Demi Allah Ibu, demi Allah, beriringan dengan itu Allah tuh ngasih banyak banget nikmat. Ya. Kadang-kadang kita suka sibuk menatap sesuatu yang hilang. Kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada. Kita sibuk dengan apa-apa yang nggak ada. Tapi yang ada itu nggak kita hargai. Kita nangis menggerung-gerung atas sesuatu yang hilang. Tapi yang masih ada itu lupa untuk kita hargai. Nah, itu masalahnya, kita nggak pulih-pulih. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah tuh buka pintu yang lain. Tapi kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Kita meratap di depan pintu yang tertutup. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka. Padahal di tempat yang lain Allah buka pintu yang lain. Kita nggak mau lihat itu. Anda udah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al. Terus bersamaan dengan sulit itu, demi Allah, ini nggak pakai insya Allah Bu. Saya nggak pakai insya Allah, demi Allah saya bilang. Ini ayat Quran soalnya. Bersamaan dengan yang sulit itu, Allah sertakan kemudahan yang lebih banyak. Bahkan yusro'nya itu nggak pakai al Bu. Usrinya pakai al. Kesulitannya pakai al. Al-usri. Fa inna ma'al usri. Tapi yusro itu nggak pakai al. Bukan al-yusro.
Yusro saja. Kalau nggak pakai al itu Bu, kalau dalam kaidah bahasa Arab Quran, itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif. Jadi Bu, jurus pertama untuk memulihkan batin, mengakui rasa, mengakui nikmat, banyak banget nikmat yang Engkau kasih ya Rabb. Kita kehilangan sesuatu, wajar kalau kita sedih, wajar kalau kita merasa, tapi coba lihat, masih banyak banget nikmat-Mu yang belum aku syukuri ya Rabb. Kadang-kadang orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul Bu? Kita baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sesek. Kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu sudah. Waktu orang itu ada, kita biasa aja. Kalau istilahnya itu taken for granted. Waktu orang itu ada, kita biasa aja. Kita nggak nganggap itu sebuah nikmat. Ketika orang itu nggak ada, kita baru sadar, ternyata keberadaan dia itu anugerah loh dari Allah. Kita baru kehilangan. Jadi Bu, ini penting. Ambil waktu, tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang hancur, mungkin ada yang lepas, tapi masih banyak anugerah darimu yang belum aku syukuri ya Rabb. Baru mengaku yang ketiga itu ngaku dosa. Makanya gimana tadi? Abu ulaka binikmatika alayya, terus wa abu ubi dhanbi. Jadi ini mesti berimbang Bu. Jangan cuma ingat dosa, tapi juga ingat begitu banyak nikmat yang Allah kasih. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Terkait dengan mengaku dosa Bu, ini indah banget. Bahwa ternyata mengaku dosa ini bisa jadi jalan Allah cinta sama kita. Saya ada sebuah tulisan, mohon izin saya bacakan buat Anda ya. Ini bagus banget. Judul tulisannya itu, apakah Allah mencintaiku? Apa judulnya Bu? Saya dapat tulisan ini dari seorang teman saya, dari seorang ustadz. Dia ngirim tulisan ini, saya tersentuh sekali. Kenapa saya tersentuh? Karena saya merasa kok tulisan ini kayaknya gue banget gitu ya. Apa itu Ustadz? Saya mohon izin bacakan. Judulnya itu, apakah Allah mencintaiku? Iya ya. Pernah gak sih Bu nanya, iya ya, Allah cinta gak ya sama aku? Lalu kemudian aku berupaya menemukan jawabannya dengan membuka Quran. Coba cari jawabannya nih Bu. Allah cinta gak sama aku? Ketika aku membuka Quran, ternyata aku mendapati sebuah ayat, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebentar, aku menemukan sebuah ayat, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian aku bercermin, aku melihat diriku, kok sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Aku masih jauh dari sabar. Ini bukan untukku. Coba aku cari ayat yang lain. Aku buka lembaran lain dalam Quran, ternyata ada sebuah ayat, Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Aku bercermin, aku melihat diriku, sepertinya ini juga bukan untukku. Kenapa? Kadang-kadang aku merasa aku masih kurang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Betul Bu? Melawan hawa nafsuku saja kadang-kadang masih kurang kesungguhanku. Kok sepertinya ini bukan untukku. Aku coba buka lagi lembaran lain dalam Quran, dan aku menemukan sebuah ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat baik dengan tulus. Aku lihat diriku, apalagi ini, aku masih jauh dari derajat ihsan. Kadang-kadang aku berbuat baik pun masih pamrih, masih ingin dilihat orang. Betul Bu? Ini bukan untukku. Aku pun mulai gundah, aku pun mulai gelisah. Kok sepertinya banyak ayat yang aku cari, tidak ada tanda-tanda pada diriku kalau Allah mencintaiku.
Tapi aku teruskan membuka lembaran Quran yang lain sampai aku mendapati sebuah ayat yang sangat indah. Apa ayatnya, Bu? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Aku segera merenung, jangan-jangan ini ayat untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segera lisanku berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Ibu, kalaupun kita merasa nggak ada amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, Ustaz, amal masih receh, jarang ikhlas, dan kalaupun yang kita punya cuma dosa, Bu, maka datanglah kepada Allah dengan dosa itu. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hasnin farahan. Kalau kita mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti setiap kesedihan dengan kebahagiaan. Rasulullah itu, Bu, dijamin masuk surga tapi beristighfar 100 kali dalam sehari. Maka jangan pernah bosan untuk menghiasi lisan kita dengan istighfar kepada Allah. Dikit-dikit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bungkus, Bu. Itu M yang pertama. Jurusnya apa jurusnya? 3M. Apa jurusnya? Ini baru M yang keberapa nih? Apa M yang pertama? Mengaku. Apa saja yang diakui? Mengakui rasa. Yang pertama, akui rasa. Pokoknya kalau lagi gak enak batin, Bu, lagi agak mumet, akui itu, sadari itu. Tapi ingat juga, akui juga, di sisi lain masih banyak nikmat yang Allah anugerahkan dalam hidup. Dan juga akui dosa-dosa kita. Nah, pasangannya M yang kedua. Apa M yang kedua? Mengadu. Jurus memulihkan batin. Setelah mengaku, yang kedua apa? Mengadu. Bahkan kata para ulama, Ibu, mengadu kepada Allah itu penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ibu, yuk kita biasain dalam urusan sekecil apapun ngadu sama Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, untuk urusan sandal yang putus saja mengadulah kepada Allah. Coba saya mau nanya, Ibu jujur ya, jujur, Anda pernah nggak sandal putus? Nih sandal putus nih, terus angkat tangan, ya Allah, sandalku putus. Ayo, pernah? Oh, itu ada hadisnya, Bu. Untuk urusan garam di dapur, ayo pernah nggak? Garam habis, angkat tangan, ya Allah, garam habis. Ayo pernah nggak? Kan paling langsung ya, Bibi, garam, Bi. Bu, ini bukan hal yang kecil. Demi Allah, ini bukan hal yang kecil. Ini fundamental. Bahkan saya sering katakan, ajarin anak kita, ajarin cucu kita, untuk hal sekecil apapun ngadu sama Allah. Ya, kemarin anak saya yang bungsu, Bu, tiba-tiba pengen martabak. Terus dia bilang sama uminya, Umi, baby mau martabak. Terus apa kata uminya? Nak, udah bilang belum sama Allah? Abi sama Umi rezekinya dari Allah, nak. Kalau Allah nggak ngasih rezeki, Abi nggak bisa beliin kamu martabak. Coba yuk angkat tangan dulu, bilang sama Allah, angkat tangan dia, ya Allah, baby mau martabak, amin. Baru saya pesan GoFood. Loh, ini penting. Ini penting. Coba, Bu, ini bukan hal yang kecil, ini fundamental sekali. Termasuk ibu-ibu kalau mau apa-apa, Bu, sebelum bilang sama suami, sama siapa dulu, Bu? Boleh di sebelah kuping suami, nggak apa-apa. Untuk mempercepat ijabah, katanya gitu. Enggak. Mengadu kepada Allah itu penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka.
Ustadz, boleh nggak mengadu kepada manusia? Boleh, nggak ada larangannya, tapi pastikan kepada orang yang tepat. Bukan mengadu kepada semua orang. Ya, apalagi mengadu di sosial media, ngapain sih Bu? Mengadu di sosmed tuh nggak bagus buat jiwa. Dan kita rugi. Kenapa rugi? Tahu nggak? Menurut riset, orang yang suka mengadu di sosial media, 80% teman dia di sosmed itu nggak peduli. Yang 20% malah bersyukur. Syukurin. Kalau kita mau ngadu, pastikan mungkin ke orang tua, ke guru, ke orang yang kita tuakan, ke teman yang mungkin bisa ngasih solusi, bukan mengumbar. Ya. Kalau kata para ulama, masalah yang kita adukan kepada Allah itu akan terurai. Tapi kalau masalah yang kita adukan kepada manusia, sembarang manusia, itu akan merumit. Dan, nah ibu ini menarik sekali. 2M ini, 2M ini, apa tadi 2M yang pertama? Mengaku. Yang kedua, itu kalau digabung Bu, nih lihat ya. Mengaku dan mengadu, kalau digabung, klek, itu menjadi doa yang sangat bertenaga. Anda perhatikan ya. Nih saya kasih rahasia penting. Bu, ini ilmu penting, ilmu mahal. Pegang baik-baik. Serius nih ilmu mahal. Kalau ibu pelajari agak lebih dalam sedikit, doa-doa para nabi, doa-doa para kekasih Allah, doa-doa yang itu betul-betul mengubah hidup, doa-doa yang betul-betul menghadirkan keajaiban dan pertolongan Allah. Ibu tahu nggak? Percaya nggak? Seringkali doanya itu bukan minta, tapi doanya cuma dua. Apa? Mengaku. Jangan salah paham ya Bu ya. Bukan berarti minta nggak boleh. Minta boleh. Allah itu senang kalau kita banyak minta. Tapi kadang-kadang kita suka menyempitkan makna doa, seakan-akan doa itu permintaan. Padahal doa tuh nggak harus selalu minta. Bahkan doa-doa yang powerful itu bukan doa yang imperatif. Imperatif itu apa? Doa yang sifatnya tuh kayak instruksi gitu. Walaupun itu boleh, itu nggak dilarang Bu, itu boleh. Allah senang kalau kita banyak minta. Ya Allah minta ini, minta itu, boleh. Tapi saya pengen ngajak Anda masuk lebih dalam nih Bu. Kalau Anda pengen menjadikan doa Anda semakin bertenaga, bahkan doa yang seperti ini Bu, itu bisa menggetarkan arsy Allah. Itu isinya doa yang bukan minta, tapi cuma ngaku ngadu. Coba ya kita buktikan ya. Tadi itu udah saya sebutkan. Doanya Nabi Ayub ketika sakit. Ibu tahu doa Nabi Ayub? Ibu tahu Nabi Ayub ya? Puluhan tahun dia sakit, doanya gimana? Doanya gini nggak? Ya Allah, berikan aku kesembuhan, sembuhkan aku ya Allah, gitu nggak doanya? Tapi gimana doanya? Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit, ngadu, sungguh Engkau Maha Penyayang. Gitu aja Bu. Yang paling terkenal deh doanya Nabi Yunus. Tahu Nabi Yunus Bu? Itu dalam 3 kegelapan, gak ada jalan keluar. Doanya begini gak? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ya Allah. Doanya gitu gak? Berikan aku jalan keluar ya Allah. Gitu gak doanya? Yang menarik Bu, doanya gak begitu. Anda lihat ya, doanya cuma ngaku ngadu. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mengakui kesucian Allah dan mengakui kezoliman dirinya. Ya enggak? Anda lihat Bu. Gini deh, saya kasih analogi supaya Anda relate. Kenapa saya bilang mengaku dan mengadu itu lebih powerful dibandingkan meminta. Contoh, nih, ibu-ibu punya anak, anggaplah masih SD, kelas 3 SD. Anak ibu tuh nurut ya, bager gitu ya, nggak pernah ngelawan. Suatu hari, sepatu sekolahnya jebol, bolong. Kelas 3 SD nih, sepatu sekolahnya bolong. Terus dia datang ke Anda, dia nggak minta Bu, dia cuma ngadu. Ngadunya begini, Bu, Umi, Mama, sepatu kakak bolong nih Ma. Makasih ya Ma, udah beliin kakak sepatu, 3 tahun ini kakak pakai. Udah gitu aja, pergi dia. Ayo gimana? Perlu diminta? Nah, perlu diminta.
Anda lihat. Makanya Bu, gini loh, saya tuh mau bilang ya, bukan berarti doa yang spesifik itu nggak boleh. Boleh Bu, secara fikih boleh. Pokoknya yang namanya doa tuh bagus aja, karena doa tuh ibadah. Makin banyak kita doa, makin bagus. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi cobalah Bu, sesekali doa tuh betul-betul kayak mengungkapkan kemesraan kita kepada Allah. Kadang kan ada di antara kita doa tuh kayaknya kayak mendikte Allah gitu Bu ya. Doa tuh bedakan antara doa dan goals. Kalau goals tuh memang butuh spesifik. Kan ada orang doa begini, ya Allah, pengen punya mobil warna merah mereknya ini kalau bisa tahun depan. Pakai deadline pula ya. Ya Allah, pengen punya suami yang kumisan gaji sekian juta per bulan. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Itu bukan nggak boleh, boleh. Tapi cobalah Bu, sesekali tuh kita cuman sekedar mengungkapkan pengakuan atas dosa, pengakuan atas nikmat Allah, dan mengadu aja. Saya nggak tahu ya Bu, Anda pernah merasakan atau enggak. Kalau saya sering merasakan, saya tuh ngerasa doa-doa terbaik saya itu justru ketika saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya cuma ngangkat tangan saya, mungkin saking beratnya apa yang saya rasa, saya cuma angkat tangan dan saya bilang, ya Allah, mungkin jatuh air mata. Apa kata Allah? Aku ngerti. Ya. Makanya kalau kata para ulama, seandainya di dadamu ada begitu banyak keinginan, saking banyaknya sampai kamu itu bingung mau ngomong apa sama Allah, dah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Beres. Ini Bu, banyak banget nih. Banyak banget di dada nih. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Saking banyaknya apa, bingung kita mau doa apa. Kata para ulama, sudah, jadikan aja seluruh doamu istighfar. Aman. Allah tahu. Kita minta ampun aja sama Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Rabb. Kadang-kadang Bu, saya kalau ngantar jamaah umroh tuh, saya kalau bimbing jamaah umroh depan Ka'bah tuh Bu, banyak yang mau saya minta sama Allah. Tapi kadang-kadang lisan saya cuma ngomong, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Rabb. Karena kalau Allah udah sayangi kita Bu, Allah sudah ampuni kita, beres. Masih ingat pertanyaan saya di pertemuan sebelumnya? Coba saya mau nanya, ini sering saya ulang. Ibu, kalau saya suruh pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih atau disayang? Masih ingat? Pilih mana? Jawab yang tegas. Nah, pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena kalau dikasih belum tentu. Makanya Ibu, sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang maha pengasih, itu berlaku buat semua. Mohon maaf ya, mau sholat nggak sholat, mau kafir, mau bejat, mau munafik, semua dapat rahmannya Allah. Itulah Allah yang maha pengasih. Tapi yang dikasih belum tentu. Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir Bu? Ibu sayang sama tukang parkir? Ibu pernah ngasih uang sama pengamen Bu? Lagi makan gitu pengamen datang, Ibu ngasih pernah? Itu dengan sukarela atau kadang-kadang dengan, atau karena Anda nggak mau denger dia nyanyi aja gitu ya? Nih gitu kan? Yang dikasih belum tentu. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Kan udah pernah saya sampaikan. Itu namanya maksa. Bukan gitu, gini kalimatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu sayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu. Masih maksa aja sih. Dengerin dulu. Kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Saya ulang ya, Bu, ini penting. Ini penting. Kalau dikasih,
belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena. Saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah nggak, Bu? Kalau semua Anda kasih, jangan-jangan Anda lagi membunuh anak Anda ya. Anak Anda lagi batuk keras, mama minta es sirup manis, Anda kasih? Karena sayang kan? Anak Anda masih kecil, minta gadget, mungkin Anda mampu, Anda kasih gadget. Minta motor, belum cukup umur, Anda beliin motor. Anda lagi membunuh anak Anda itu. Bu, kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena. Makanya Bu, saya itu salah satu doa yang perlu saya minta itu, yang perlu kita minta tuh minta dimaafin dan disayang sama Allah. Doanya tuh gini, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Coba diulang. Rabbighfir warham wa anta. Nah, Bu, saya tuh kadang-kadang kalau bimbing jamaah umroh, Bu. Bimbing jamaah umroh, kemarin saya juga bimbing jamaah haji. Saya suka nanya sama para jamaah, Bapak Ibu jamaah, ya Ustadz, gimana? Udah puas doanya? Oh udah Ustadz, doa di mana aja? Udah di Raudhah Ustadz, udah di Multazam. Minta apa aja? Banyak Ustadz. Minta A, B, C. Ya bagus, saya bilang. Saya boleh nanya nggak? Apa Ustadz? Ibu Bapak sudah belum secara khusus minta disayang sama Allah? Belum Ustadz. Boleh nggak Bu, Pak, saya kasih tugas sebelum pulang satu aja doanya, apa? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Makanya kalau Ibu Sa'i kan ada tuh ya doanya ya, Rabbighfir warham wa'fu dan seterusnya. Nah, Bu, jadi coba sesekali aja Bu, isi doa kita cuma ngaku. Kita tuh datang, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, ala kulli hal. Atau kalau lagi berat, pakai itu doa Nabi Yunus itu kan, Subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Kadang-kadang mungkin orang kok nggak nyambung, lagi dalam kesusahan, bukannya minta dikeluarkan dari kesusahan, tapi malah ngaku dosa aja. Astagfirullah. Allah tuh gak perlu diajarin Bu, Dia yang paling tahu apa yang hambanya butuhkan. Tapi kadang-kadang yang menjadi hijab itu adalah dosa kita yang terlalu tebal. Oke? Bungkus? Terakhir, jurusnya ada berapa M? 3 M. M yang pertama apa? Mengaku. Apa aja yang diakui? Akui rasa, kenikmatan. M yang kedua? Mengadu. Ibu dalam hal sekecil apapun mengadu kepada Allah. Ini tauhid loh Bu. Saya tuh dari dulu diajarin sama guru saya begitu. Ibu nih saya mau ke toko buku, saya mau beli buku di Gramedia misalnya. Sebelum saya berangkat atau ketika saya sampai, saya ngomong dulu sama Allah, ya Allah, tunjuki mana buku yang paling baik yang bisa meninggalkan manfaat yang betul-betul hamba butuhkan. Saya udah punya rencana mau beli satu buku, tapi kadang-kadang Allah tunjukkan buku yang lain. Dikasih digerakkan hati kita. Mau milih sesuatu, ngadu sama Allah. Ya, apalagi bingung, ngadu sama Allah. Lagi sedih, ngadu sama Allah. Lagi cemas, ngadu sama Allah. Kata para ulama, mengadu kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ya. M yang ketiga Ibu, untuk bisa memulihkan batin, itu adalah saya sebut dengan memilih kendali. Coba diulang, apa? Maksudnya apa nih Ustaz? Nah ini perlu saya jelasin pelan-pelan. Bu, perhatikan ya. Di hidup kita ada sesuatu yang di dalam kendali, ada sesuatu yang di luar kendali. Betul? Kenapa ada orang stres kok nggak hilang-hilang? Kenapa ada orang sedih kok nggak sembuh-sembuh? Cemas berkepanjangan, luka nggak pulih-pulih, patah jatuh nggak kunjung bangkit, karena dia sering fokus pada apa-apa yang di luar kendalinya. Kalau kita fokus pada apa-apa yang di luar kendali kita, pusing. Makanya disebut overthinking. Namanya aja overthinking, thinkingnya over.
terlalu masuk pada zona yang di luar kendalinya. Padahal yang perlu kita fokuskan apa-apa yang ada dalam kendali kita, Bu. Ya. Contoh ya, ini mau mahal nih, Bu. Ibu kalau pahami ini, insya Allah ibu-ibu akan nyaman menjalani hidup. Namanya peta kendali. Coba diulang, apa? Contoh ya, saya sebutin satu contoh, ibu-ibu tolong dikelompokkan. Contoh yang saya sebutkan ini apakah dalam kendali apa di luar kendali? Boleh? Yang pertama, cuaca. Dalam kendali apa di luar kendali? Dalam apa di luar? Yang dalam kendali kita apa terkait dengan cuaca? Sedia payung, pakai, memperkirakan, gitu kan? Judulnya aja apa? Ada nggak yang judulnya kepastian cuaca hari ini? Ada, Bu? Saya, Bu, kemarin waktu pulang haji tahun lalu ya, saya mau bikin syukuran di rumah, Bu. Mau bikin syukuran di rumah. Saya tuh udah betul-betul ngecek, Bu, BMKG, perakiraan cuaca, besok tuh cerah. Ya, betul. Alhamdulillahnya, Bu, saya tetap pasang tenda. Tahu nggak, Bu? Hari hujan gede banget, Bu. Itulah keterbatasan manusia. Ya. Jadi hujan itu di luar kendali, tapi bagaimana sikap kita? Itu dalam kendali kita, betul? Kita mau mengutuk hujan itu atau kita mau justru malah berdoa ketika hujan? Yang kedua, tolong sebut ya, kita main kuis nih, kita main kuis. Apa yang kedua? Kemacetan. Dalam kendali apa di luar kendali? Kita kan ada, ibu kan gubernur bukan kan? Yang dalam kendali kita apa? Mau berangkat jam berapa? Betul? Mau lewat mana? Gitu ya? Makanya kalau di Jakarta, Bu, alasan macet nggak laku. Kenapa kamu telat? Macet, Pak. Emang macet. Kamu ukur dong, berangkat jam berapa. Betul, Bu? Mau lewat mana? Saya kemarin baru pulang dari Bukit Tinggi, Bu. Mau ke Padang. Bandara kan di Padang. Mau pulang ke Jakarta. Panitia ngomong, Ustadz, Coach, sebetulnya Bukit Tinggi ke bandara di Padang, Pariaman itu di Padang itu deket. Kalau lancar 1 jam juga sampai. Tapi lewati pasar sayur namanya Koto Baru. Itu kalau lagi bongkar muat sayur, Ustadz, bisa sejam macet di situ. Nanti Ustadz ngelewatin perbaikan jalan, itu bisa sejam lagi macet. Jadi minimal kalau mau ke bandara 3 jam sebelum. Pasar sayur, perbaikan jalan, dalam kendali apa di luar kendali? Yang dalam kendali kita apa? Berangkat jam berapa? Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang. Lebih dalam lagi nih, tolong jawab. Omongan orang, pandangan orang, dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Yang benar. Tapi berapa banyak di antara kita yang stres gara-gara itu? Ibu gini ya, prinsipnya begini. Kalau itu sesuatu yang di luar kendali kita, tenang aja. Kenapa? Saya mau ngasih kabar bahagia. Apa kabar bahagianya? Sesuatu yang di luar kendali kita, itu nggak ada hisapnya buat kita. Tenang aja, Bu. Orang mau ngomong apa, mau kayak gimana, itu kita tenang aja. Yang dihisap itu bagaimana respon kita, betul? Apalagi masa lalu yang sudah terjadi. Ini sudah terjadi nih, ini sudah terjadi. Dalam kendali apa di luar kendali? Sudah. Itu sudah terjadi, nggak perlu kita ratapi. Yang dalam kendali kita apa? Tinggal apa yang bisa kita perbaiki, gitu kan? Pelajarannya apa nih? Makanya nggak boleh kita ngomong seandainya saja, nggak boleh. Katakan kalau sudah terjadi, qadarullah wa ma sya'afal. Masa depan, ayo, dalam kendali apa di luar kendali? Dalam kendali kita apa? Merencanakan, berikhtiar, gitu kan, Bu? Jadi jangan atas nama tawakal terus kita nggak punya rencana. Saya mah tawakal aja, Ustadz. Salah. Apa yang dalam kendali kita lakukan, yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Jadi, Bu, kenapa sih banyak orang itu sedih, galau, jiwanya nggak pulih-pulih? Dia terlalu fokus pada apa-apa yang di luar kendalinya. Ya, Bu? Nih, sesuatu yang di luar kendali kita itu qada qadar. Nggak perlu terlalu banyak sedih di situ. Yang perlu kita perhatikan apa yang dalam kendali kita. Kalau yang di luar kendali kita qada qadar. Yang dalam kendali kita itu free will, ikhtiar kita. Contoh lagi. Yuk, kuis lagi ya, boleh? Ya. Saya
dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Lihat. Itu dalam kendali apa di luar kendali? Itu ikhtiar, free will saya atau kodok-kodar? Ada hisapnya nggak? Nggak ada. Nanti saya nggak akan dihisap. Sony, kenapa kamu laki-laki? Nggak ada. Karena itu kodok-kodar. Bu, sesuatu yang di luar kendali itu kodok-kodar. Lanjut ya. Saya dilahirkan dengan bentuk wajah seperti ini. Oke? Hidungnya begini, matanya begini, mulutnya begini. Itu free will, pilihan saya atau kodok-kodar? Dalam kendali apa di luar kendali? Ada hisapnya nggak? Nggak ada hisapnya. Saya bakal ditanya nanti, Sony, kenapa mata kamu begitu? Nggak ada pertanyaan itu. Nah, ketika saya mengubah-ubah wajah saya, dalam kendali apa di luar kendali? Ada hisapnya nggak? Itu baru ada hisapnya. Ditanya nanti tuh, asal punya jawabannya aja. Ibu, poin saya begini Bu, kalau dari situ saya mau kasih isyarat, kalau yang depannya di, Anda lihat ya, yang depannya di itu nggak bahaya, itu di luar kendali kita dan itu nggak ada hisapnya. Yang bahaya yang depannya me. Contoh, dengerin saya, dihina, ditipu, direndahkan, dicaci maki, dizolimi, itu dalam kendali apa di luar kendali? Ada hisapnya nggak buat kita? Tenang aja. Kalau saya ganti depannya menghina, menzolimi, mencaci maki, merendahkan, itu yang dihisap. Jadi Bu, soalnya saya sering nanya Bu, saya tuh suka nanya sama orang-orang, Bu, apa sih yang bikin sedih, apa sih yang bikin galau, luka? Kadang-kadang jawabannya di semua. Di itu gimana? Saya sedih Ustadz, kenapa? Saya dibenci, saya dizolimi oleh orang-orang terdekat. Lihat, depannya di. Kalau depannya di, tenang aja Bu. Saya sedih Ustadz, kenapa? Saya dibohongi oleh suami saya. Bu, tenang. Saya jarang ketemu orang yang sedih depannya gitu, jarang. Ibu kenapa sedih? Saya sedih Ustadz, saya sudah menzolimi orang. Itu malah bagus. Itu namanya muhasabah, itu ngaku. Tapi kebanyakan orang itu Bu, sedihnya tuh untuk hal-hal yang menurut saya nggak semestinya. Ibu, Bu, Rasulullah pernah sedih nggak? Wajar. Rasul sedih ketika ditinggal istrinya. Tapi Rasul paham, itu di luar kendalinya, itu kodok dari Allah. Ditinggal istri. Ya, Rasul sedih ketika dia datang ke Taif, dilempari batu, diludahi. Semuanya di itu Bu. Diludahi, dilempari batu. Sedih wajar, tapi Rasul paham, itu di luar kendalinya. Yang dalam kendali saya, oh mungkin ada dakwah saya yang kurang baik, cara saya yang kurang tepat. Rasul malah mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi Bu, intinya apa? Memilih kendali diri itu ada sebuah doa yang ingin saya sampaikan. Doanya begini Bu. Ya Allah, atas apapun yang di luar kendaliku, apapun yang memang tidak bisa aku ubah, apapun yang aku dapatkan, apapun yang aku alami, lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Jadikanlah ya Allah fokusku hanya pada apa-apa yang ada dalam kendaliku. Jadi Ibu nggak usah tenggelam dalam kesedihan atas apa-apa yang memang itu sudah terjadi, yang itu sudah di luar kendali kita. Fokus saja pada apa yang bisa kita lakukan. Itu rumus memulihkan batin. Oke? Bungkus Bu? Jurusnya apa? 3M. M yang pertama apa? Apa yang diakui? M yang kedua? M yang ketiga? Bu, peristiwanya nggak bisa kita ubah, tapi kita bisa mengubah bagaimana cara kita melihat peristiwa itu. Betul? Kaidahnya begini, when you change the way you look at things, the things you look at change. Wah, coba diulang. Bu, kita itu menderita bukan karena kejadiannya,
tapi kita menderita karena bagaimana cara kita memaknai kejadian itu. Ya Bu ya, kita selalu bisa memilih makna apa yang kita beri. Ya Bu, nggak ada yang bisa menyakiti hati kita kecuali pikiran kita sendiri. Betul? Hati-hati memilih pikiran. Ada orang lagi di jalan nyalip kita naik motor ngebut, ngoing. Gimana reaksi kita? Gini deh. Tergantung pilihannya kita pilih, pikirannya kita pilih, betul Bu? Oh kita kurang ajar nih orang, nggak sopan. Ya. Tapi kalau kita bisa nggak milih pikiran yang lain? Apa pikiran lain yang bisa kita pilih? Hah? Dia lagi kebelet kali. Jangan-jangan istrinya mau melahirkan. Itu pilihan kita, betul? Kejadiannya sama, tapi rasanya berbeda di hati, betul? Nih Bu, ada tetangga lewat depan rumah, biasanya nyapa. Tiba-tiba dia lewat aja, mukanya nggak enak, lewat gitu. Ayo, gimana perasaan Anda? Tergantung apa yang Anda pilih pikiran Anda, betul? Kalau Anda memilih pikiran, kenapa tuh orang? Nggak jelas, sombong banget, merengut, sakit hati. Bisa nggak kita memilih pikiran yang berbeda? Gimana contoh pikiran yang berbeda? Hah? Dia lagi sakit gigi kali, lagi ada tagihan kali, lagi pusing dia mikirin tagihan. Oh mungkin dia nggak ngeliat kali. Bisa Bu? Tergantung pikiran apa yang kita pilih, dan itu dalam kendali kita. Ibu, ada orang udah kita bantu malah menjelek-jelekan kita. Gimana rasanya? Tergantung pikirannya kita pilih, betul? Kalau pikirannya kita pilih, dasar itu kacang lupa kulitnya. Dia kalau nggak ada sayang nggak bisa kayak begitu, sakit. Tak bisa kita milih pikiran yang berbeda? Bisa. Apa contoh pikiran yang berbeda? Nggak ada kebaikan kecuali pasti Allah balas dengan sempurna, gitu kan? Dan saya melakukan itu bukan untuk dia, tapi untuk Allah. Justru kalau saya dulu pernah bantu dia, saya mestinya paling bersyukur karena Allah sudah menggerakkan saya buat bantu dia. Ibu, Allah kalau mau bantu dia bisa nggak lewat yang lain? Tapi Allah pilih saya. Bu, yang masih punya anak kecil, anak tantrum, rewel, nangis. Ayo, gimana perasaan kita? Tergantung pikirannya kita pilih, betul? Kalau kita salah pikiran, salah pilih pikiran, ibunya ikutan tantrum. Dasar anak ganggu. Udah tahu saya lagi kerja, lagi Zoom meeting, ini malah rewel, misalnya gitu. Lagi ngerjain, bisa nggak pilih pikiran yang berbeda? Apa contoh pikiran yang berbeda yang bisa kita pilih? Hah? Tahu nggak Bu? Ada kemarin teman saya yang udah lama merindukan seorang anak. Dia ngomong gini Bu, serius dia ngomong gini, Ustadz, suara yang paling saya rindukan adalah suara tangisan anak di rumah saya. Saya rindu Ustadz. Ibu kalau kita ingat itu, kita dengar suara bayi nangis tuh, anak nangis tuh, malah alhamdulillah ya Allah. Ya, tergantung pikirannya kita pilih. Dan nggak lama, sekarang ini nggak lama, nanti besar pesantren dia udah, kita akan kangen masa-masa ini, gitu kan Bu? Memilih kendali diri itu dimulai dari memilih pikiran, dan itu jurus untuk memulihkan batin. Oke Bu? Semoga 3M ini ada manfaatnya. Dan seperti biasa Ibu, saya sering ingatkan, saya titip ya Bu ya, sesi yang paling penting di majelis ilmu itu sesi apa? Sesi doa. Bu, nih ya, dengerin. Kalau Ibu datang ke majelis taklim seperti ini, sesi yang mestinya paling ibu-ibu kejar itu adalah sesi doa. Doa di majelis ilmu itu diijabah. Nggak, kadang-kadang saya suka perhatikan ya, di beberapa majelis taklim yang lain, kadang-kadang materi selesai pulang aja, sayang, kecuali ada uzur ya. Tapi kalau memang nggak ada uzur Bu, kalau datang ke majelis ilmu, tungguin sampai doa.
Demi Allah, doa di majelis ilmu itu powerful. Ya, ibu kalau mau berdoa, tandai waktu-waktu mustajab. Ayo, kan ada banyak ya? Kapan aja, kapan aja? Sepertiga malam terakhir, betul ya? Kapan lagi? Hari Jumat ba'da asar, betul? Ibu kalau ibu lihat handphone saya tuh selalu pasang alarm, Bu. Hari Jumat ba'da asar, pasti bunyi alarm saya. Karena itu momentum. Saya kalau hari Jumat jam 4, jam setengah 5 gitu, Bu, alarm saya bunyi, saya berhenti sebentar, angkat tangan, berdoa. Kapan lagi? Ketika hujan, ya Bu? Terus kapan lagi? Antara azan dan iqomah, ketika safar, ketika dizolimi. Kan wajah-wajah dizolimi semua nih kayaknya. Itu waktu. Kemudian ketika menjelang buka puasa, dan diantaranya Bu, ketika di majelis ilmu. Oh, saya terus terang Bu, kalau saya diundang di majelis taklim seperti ini, sesi yang paling saya tunggu itu sesi doa. Beda Bu, Anda doa sendiri di rumah dibandingkan doa di majelis taklim seperti ini, powernya beda. Karena kata Nabi SAW, di majelis ilmu itu Allah mencurahkan rahmat dan menurunkan malaikat. Ya Bu, ya nanti insya Allah kita akan doa bersama ya Bu. Sebelum itu silahkan saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu buat izin untuk tanya jawab, Ustaz. Dan untuk saat ini kita buka untuk 2 pertanyaan. Ada ibu-ibu yang mau bertanya sebelah sini. Silakan. Oh iya. Ada lagi? Lihat Ibu dulu, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Sekali banyak ilmu yang sudah saya dengar dan insya Allah saya serap. Poin yang menjadi perhatian saya pagi ini tuh, healingnya kita tidak hanya menjadi anti stres, tapi lebih dan bagaimana kita juga menanamkan kesehatan mental kita pada diri kita masing-masing. Karena healing itu dalam pandangan saya sangat dekat juga kepada bagaimana kita memelihara kesehatan mental kita. Betul sekali yang tadi saya sampaikan, saat kita lagi sedang dalam fase ketidaktenangan batin, hampir rangkaian doa yang kita urai ke Allah itu menjadi hilang. Bukan berarti kita tidak tahu apa yang ingin kita utarakan ke Allah, tapi saking penuhnya terlalu banyak list doa. Apa tips terbaik setelah semua muatan yang kami dengar ini? Healing dan pembentukan mental buat muslimah itu biar di saat fase usia kita saat ini itu betul-betul mantap. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian satu lagi. Boleh satu lagi, silakan. Ada Ibu? Kesempatan baik. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Kalau nggak ada saya yang tanya nanti ya. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih Ibu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bagaimana Ustaz tips terbaik setelah semua yang tadi sudah kita bahas? Tips yang tajam dan ini praktis, aplikatif dalam perjalanan kita memulihkan batin, terutama untuk ibu-ibu, untuk muslimah. Ada 2. Yang pertama Bu, sering-seringlah jeda. Coba diulang, apa? Jeda. Apa itu jeda Bu? Jeda itu kita betul-betul meluangkan waktu untuk berduaan sama Allah. Banyak sekali masalah dalam hidup terjadi karena kita jarang jeda. Kita tuh keseringannya reaktif. Jeda itu apa sih? Jeda itu memberi jarak antara stimulus dan respon. Kalau tidak ada jarak antara stimulus dan respon, itu namanya reaktif. Ada stimulus, respon. Ada stimulus, respon. Ada apa-apa, komentar. Apa-apa, komentar. Itu reaktif. Jeda itu supaya kita jernih hatinya, ya, pulih jiwanya. Pokoknya kalau ada stimulus apapun, jangan langsung merespon, tapi ambil
jarak dulu. Ya Bu ya, ini penting karena pikiran otomatis itu sering ditunggangi sama syaitan. Istilahnya automatic thought. Itu pikiran yang sering ditunggangi sama syaitan. Supaya kita jernih, jeda. Pokoknya kalau punya keinginan apapun, ada peristiwa apapun, jangan langsung komentar, jangan langsung bereaksi, ambil jeda dulu. Jeda itu gimana, Ustaz? Jeda yang paling sempurna tentu saja adalah sholat. Makanya saking pentingnya jeda Bu, kita diminta minimal sehari berapa kali jeda? 5. Sholat itu jeda. Bahkan kata Nabi SAW, sholat itu istirahat. Ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Anda lihat Bu ya, Rasulullah itu memaknai sholat sebagai istirahat. Kan beda banget sama kita ya Bu. Kita sholat beban. Padahal sholat itu melepas beban. Gimana sih Bu kalau istirahat tuh Bu? Kan kita seneng istirahat ya Bu ya. Anak-anak SD gitu loh Bu, kalau jam istirahat, gimana Bu respon? Itu kira-kira gitu tuh Bu. Kita lagi capek-capek ngejar dunia, dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya saya mengadu kepada Allah. Sholat itu jeda yang paling sempurna. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada ngaku, ada ngadu, ada zikir, ada doa, ada Quran, ngumpul dalam sholat. Makanya ibu jangan heran kalau baca kitab ulama tuh kadang-kadang dikit-dikit sholat, apa-apa sholat, apa-apa sholat. Karena memang itu intinya. Itu jeda yang paling sempurna. Tapi jeda yang paling ringan itu minimal kalau ada stimulus apapun ibu, supaya jiwa ibu tuh nggak terkotori, supaya kita nggak mudah terluka. Pokoknya kalau ada stimulus apapun, berhenti, tunda respon, ambil nafas, hitung sampai 10, pakai zikir lebih bagus, astagfirullah, baru respon. Itu tips praktis. Jangan ngikutin pikiran otomatis, ya. Itu sering ditunggangi sama syaitan. Termasuk ibu-ibu kalau mau belanja, jeda ya Bu ya. Ibu pernah nggak beli sesuatu, abis beli nyesel? Pernah? Sering. Tahu nggak kenapa? Karena Anda nggak. Ya. Kalau ibu nggak apa-apa Bu, masukin keranjang dulu aja nggak apa-apa. Tapi jangan buru-buru check out ya. Ini saya tahu nih, ini wajah-wajah yang keranjangnya penuh semua kayaknya nih kan. Ambil waktu, dipikirin sampai 7 hari kalau perlu. Ini saya perlu apa enggak ya? Ini butuh apa ingin ya? Tapi keburu habis Ustaz diskonnya. Nah itu strategi marketing gitu ya emang Bu. Membuat Anda nggak pakai jeda. Tapi itu nggak bagus, nggak jernih. Pokoknya Bu, tips dari saya yang pertama itu jeda. Ambil waktu untuk kemudian memulihkan jiwa. Kalau istilah lainnya me time. Apa Bu? Me time itu apa? Ibu-ibu apa? Ibu-ibu perlu punya waktu di mana hanya berduaan sama Allah. Ada waktunya ibu sama anak. Ada waktunya ibu sama suami. Ada waktunya ibu sama teman, sama teman-teman majelis taklim. Tapi ibu mesti punya waktu berduaan sama Allah. Berduaan sama Allah. Boleh kapanpun. Sepertiga malam atau ketika suami udah berangkat kerja, anak-anak udah sekolah misalnya ya, gelar sajadah, sholat 2 rakaat. Itu sebaik-baiknya healing. Ya, insya Allah. Satu itu. Yang kedua, tips dari saya, salah satu langkah praktis untuk memulihkan jiwa itu apa? Menyibukkan diri dalam amal soleh. Jadi kalau boleh saya tambah jadi 4M Bu. M yang keempat itu menyibukkan diri. 5M deh. M yang keempat menjeda. Ya. M yang kelima memulihkan diri. Menyibukkan diri dalam amal soleh. Gini Bu, kita itu diciptakan untuk sibuk. Ibu-ibu itu diciptakan untuk sibuk. Kalau ibu nggak sibuk dalam amal soleh, saya pastikan ibu sibuk dalam kegiatan yang lain. Betul nggak Bu? Kita tuh diciptakan bukan untuk nganggur. Termasuk kalau kita lagi ada luka, ada sedih, jiwa kita itu butuh pulih, itu kadang-kadang persoalan waktu aja. Jangan sendirian. Ini udah bagus nih, gabung di majelis taklim, gabung di kegiatan positif apa, ikut jadi volunteer, ya.
Itu aktivitas-aktivitas amal soleh itu pelan-pelan akan memulihkan batin kita. Karena kalau sendirian tuh setan seneng orang yang ngurung diri di kamar gitu ya. Jadi ini berimbang nih Bu, ini berimbang. Ada satu masa kita menjeda berduaan sama Allah, tapi ada satu masa kita sibukkan diri kita dalam amal soleh. Bu ya, itu obat yang paling ampuh untuk memulihkan batin. Jadi total 5M nih Bu ya. Apa 5M? M yang pertama apa? Mengaku. M yang kedua? Mengadu. M yang ketiga? Memilih kendali, memilih pikiran. M yang keempat? Menjeda, banyak-banyak ambil nafas. Ya, banyak-banyak ambil nafas. Jangan otomatis, jangan kayak robot. Yang bikin orang itu, apa yang bikin orang modern zaman sekarang itu kering. Karena kayak robot aktivitasnya. Rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor, gitu terus. Gak pernah berupaya untuk merenung sebetulnya apa yang aku cari ya. Aku tuh cari apa sih? Nih jungkir balik, ngejar sesuatu sebentar. Apa yang aku cari? Aku ini mau kemana? Nah itu penting. Kalau bahasa lainnya tuh tafakur. Menjeda tuh tafakur. Bahkan kata Imam Syafi'i, satu kali tafakur itu bisa lebih afdol dibandingkan ribuan rokaat sholat sunnah. Serius saya. Tafakur tuh kayak self-reflection. Sebentar nih, apa sih yang bikin aku sedih? Ini penting gak sih untuk aku sedihkan? Apa sih yang aku cari? Bukan kayak aku cari ridhonya Allah. Kalau aku cari ridhonya Allah, mestinya ringan menghadapi semuanya. Nah, itu dalam jeda tuh. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dalam amal soleh. Pokoknya fokus dengan amal soleh, dengan hati yang bertawakal dan berbaik sangka. Ada doanya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Itu doa indah banget Bu. Apa artinya? Ya Allah, berikan aku ilham, berikan aku taufik. Pokoknya sibukkan aku ya Allah dengan amal-amal yang Kau cintai. Apapun keadaannya ya Allah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang gak enak. Sibukkan aku ya Allah dengan amal-amal yang Kau cintai. Lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik, dengan hati yang bulat tawakal padamu, wa husna dhanni bik, dengan jiwa yang berbaik sangka padamu. Ibu, yang bikin hidup kita nyaman itu, yang bikin kita bisa pulih batinnya, karena kita berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hamba. Gitu ya Bu, semoga melengkapi materi yang tadi. Yuk kita doa yuk. Angkat tangannya. Hadirkan hatinya. Ibu-ibu, sebagaimana yang saya bilang tadi, demi Allah, berdoa di majelis ilmu itu powernya luar biasa. Disinilah momentum kita mengaku, mengadu, dan bermunajat. Istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap siapapun yang hadir pada pagi hari ini. Ya Allah, catatkan ya Rob, siapapun yang hadir pagi ini, tiap langkah yang Kau jadikan amal soleh. Ya Allah, kami datang ke sini gak ada niat lain kecuali ingin belajar jadi hamba yang semakin baik. Ya Allah, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ya Allah apa yang kami pelajari, apa yang kami bahas betul-betul membekas di hati kami. Lewat ilmu ini Engkau lembutkan hati kami ya Rabb. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Mungkin selama ini hati kami sudah mengeras ya Allah karena dosa.
hingga tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah, lembutkan hati kami, karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat ya Allah, apapun judul persoalannya, kuatkan ya Allah, ringankan ya Allah. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami soleh, solehah. Izinkan kami bisa berkumpul lagi di surgamu kelak ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang siapapun yang hadir pada pagi hari ini untuk bisa merasakan wukuf di Arafahmu ya Allah, untuk bisa bersujud langsung di depan Ka'bahmu ya Allah, untuk bisa duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang punya hutang ya Allah, berikan jalan untuk bisa lunas ya Rabb. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang. Ibu-ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran Bu, ayo adukan kepada Allah. Minta yang baik-baik. Saya aminkan, amin. Silakan Bu. Ibu lagi ingat apa? Lagi ada masalah, lagi ada hajat yang butuh ditolong Allah. Lagi ada kegundahan, lagi ada kecemasan. Ayo adukan sekarang Bu. Saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Engkau janjikan majelis ilmu saat mustajab doa ya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti akhir yang baik ya Allah. Kami wafat dalam taat ya Allah, bukan dalam maksiat. Na'udzubillah. Hati kami masih terbolak-balik ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tuntun sisa umur kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang telah tidak ada. Kalau mereka masih ada ya Allah, izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-caramu. Izinkan kami bisa mengenakan mereka kain ihram sebelum kain kafan ya Allah. Kalau sudah tidak ada ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu ya Rabb. Ampuni salah dan dosanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu, saya mohon doa yang tulus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, kuatkan mereka. Saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, dimanapun belahan bumimu ya Rabb. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang zalim ya Rabb. Tegakkan izzah Islam. Maafin kami ya Rabb yang belum bisa berbuat banyak, tapi izinkan kami terhubung dalam doa ya Allah. Berikan kami petunjuk, berikan pertolonganmu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya rabbal alamin.